Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah hafizakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini dicatat sebagai amal kebaikan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah hafizakumullah. Kita masih dalam pembahasan, masih di pasal yang kedua ya, tentang kemarin cara menata atau memperbaiki hati. Kemarin inti yang beliau utarakan bagaimana seseorang itu kemudian mengobati hatinya itu dengan cara menyabar-nyabarkan diri atau dipaksa. Jadi kalau misalkan dia orang yang bodoh, tidak mengerti perkara, belum mengerti perkara syariat, gitu, maka diobati dengan ilmu. Kalau bakhil, maka diobati dengan memberikan harta, berlatih untuk dermawan. Kalau sombong, dia berlatih untuk tawadu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, cara memperbaiki akhlak yang tercela. Kemarin kan akhlak ya, kita membicarakan tentang akhlak. Watak yang jelek itu caranya dilatih. Kemudian, sekarang beliau memberikan tips. Orang mau melatih akhlak itu, dia harus seperti apa? Kata beliau di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fi kitabihi Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kata beliau, wa kama annahu la budda min ihtimali mararatid dawa'i wa shiddatis sabri alal mustahiyati li salahil abdani al-maridati wa kadzalika la budda min ihtimalil mujahadati. Beliau sebagaimana orang itu dia harus ihtimali mararatid dawa, harus menanggung pahitnya obat, wasyiddatis sabri, dan orang itu harus sangat sabar alal mustahiyati, dari hal-hal yang pengen dia lakukan, lisolahil abdanil maridoti, ketika dia mau mengobati badannya yang sakit. Artinya orang kalau dia badannya lagi sakit, fisiknya sakit, misalkan dia sakit sakit lambung, sakit pencernaan, itu kan berobatnya lama, berobatnya panjang. Orang mau minum obat dia harus sabar, ada jadwalnya, pagi, siang, malam, itu ada obatnya. Kemudian dia harus tahu pantangannya apa. Saya orang yang sakit lambung, pantangannya ini, nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan berminyak. Padahal itu sesuatu yang dia inginkan. Orang Indonesia siapa yang nggak doyan makanan pedas gitu kan? Kayaknya hampir semua orang itu senang dengan makanan yang seperti itu. Nah, orang yang sedang sakit, fisiknya sakit, dia harus melakukan dua hal ketika mau berobat. Yang satu, dia harus tahan untuk minum obat. Entah itu obatnya pahit, obatnya harus rutin dimakan, dia harus sabar.
Yang kedua, dia harus sabar menahan diri dari hal-hal yang dia pengen. Waktu sehat, dia masih boleh makan itu. Ketika sakit, tidak boleh. Wa kadzalika la budda min ihtimalil mujahadah. Demikian juga orang itu harus menanggung atau harus menjalankan sikap mujahadah. Sungguh-sungguh wasabri ala mudawati maradil qalbi. Dan bersabar untuk mengobati penyakit hati. Penyakit hati kemarin, akhlak yang jelek, itu cara mengobatinya adalah dengan dilatih. Dengan mujahadah. Dengan bersungguh-sungguh. Orang yang mau ngobatin badannya aja dia harus sungguh-sungguh, apalagi ketika dia mengobati hatinya. Bal aula, bahkan lebih utama lagi dia harus bersabar. Fa inna maradul badani yakhlusu minhu bil mauti. Kenapa? Karena sakitnya badan itu ujung-ujungnya mati. Kalau nggak bisa disembuhkan ya mati kan gitu kan. Dokter sudah tidak sanggup untuk mengobati, ya ujung-ujungnya dia mati, meninggal. Tapi wa maradul qalbi, apa ujung dari penyakit hati? Orang yang nggak kenal Allah, nggak kenal agama, nggak kenal Rasul, nggak kenal syariat. Apa ujungnya? Adzabun yadumu ba'dal mauti abadan. Ujungnya kalau orang penyakit hatinya itu nggak diobatin, maka ujungnya adalah azab yang akan terus berlangsung setelah dia meninggal selamanya. Na'udzubillah. Ini bedanya penyakit badan sama penyakit hati. Kalau penyakit badan, ujung-ujungnya meninggal kalau nggak diobatin. Kalau penyakit hati, ujung-ujungnya kalau nggak diobatin adalah mendapatkan azab nanti setelah kematian. Maka kata beliau, orang itu harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk bersabar ketika mengobati hatinya, ketika mengobati akhlaknya yang tercela. Kemudian kata beliau, wayan bagi lilladzi yutibbu nufusal muridina an la yahjuma alaihim biryadati fi fannin mahsusin. Kemudian hendaknya bagi orang yang mau mengobati jiwa atau diri orang lain. Muridin itu murid, maksudnya orang yang ingin untuk mendapatkan status ma'rifatullah. Ini sekarang beliau berbicara tentang ustadz, ulama, guru, dokter hati. Dokter hati. Kata beliau, orang yang mau mengobati jiwa orang-orang yang pengen sembuh, itu Allah yahjuma alaihim birriyadhah. Jangan kemudian langsung menerapkan riyadhah, menerapkan latihan, fifanin mahsusin, pada satu bidang khusus. Jadi jangan ada orang punya penyakit hati, orang pengen sembuh, orang pengen hijrah bahasanya gitu ya. Orang pengen belajar baru-baru kemudian langsung dikasih obat yang paling keras. Hatta ya'rifa akhlaqahum wa amradahum. Jangan langsung diterapkan riyadah tersebut kecuali hingga dia mengetahui akhlaknya dan penyakitnya seperti apa. Ini pesan bagi teman-teman yang pengen atau mengobati, pengen atau ingin mengobati temannya atau dirinya sendiri. Jadi jangan kemudian dia langsung menerapkan satu jenis latihan, satu jenis terapi hati untuk berbagai penyakit. Jadi harus tahu dulu wataknya seperti apa, harus tahu dulu penyakitnya seperti apa. Kenapa? Idlaisa ala jukul limaridin wahidan. Karena tidak semua ala jukul limaridin. Obat setiap penyakit itu nggak cuma satu. Artinya tiap penyakit itu punya obat yang berbeda-beda. Tiap penyakit punya obat yang berbeda-beda. Ini ada yang hilang sebentar ya. Faida ro'a jahilan. Kalau dia melihat, oh penyakit saya ini jahil. Atau oh penyakit teman saya ini jahil. Oh penyakit murid saya ini jahil. Belum ngerti syariat. Bagaimana cara mengobatinya? Allamahu. Maka diajari. Begitu juga kalau kita mau mengobati penyakit kita sendiri. Misalkan kita sudah tahu, oh
Saya ini penyakit utamanya, saya ini bodoh terhadap syariat. Saya ini belum tahu terhadap syariat. Bagaimana cara ngobatinya? Belajar. Cara ngobatinya? Belajar. Wa idza ra'a mutakabbiron. Kalau dia lihat penyakit utamanya itu mutakabbir, takabur, sombong. Sombong, ini orangnya sombong. Hamalahu ala ma yujibu tawadu. Maka dia bawa supaya orang tersebut menjadi tawadu. Kalau penyakitnya sombong, ya dikasih latihan supaya tawadu. Au syadidal ghadab. Atau penyakitnya itu gampang marah. Alzamahu al-hilma. Maka dia terapkan latihan supaya orang tersebut bisa lemah lembut. Nah, ini pesan bagi kita bahwasanya nggak semua orang itu wataknya sama. Nggak semua orang yang belajar itu wataknya sama. Nggak semua orang yang baru hijrah itu penyakitnya sama. Kadang orang punya masa lalu yang berbeda-beda. Kadang orang punya akhlak atau masalah kepribadian yang berbeda-beda. Maka cara pengobatannya pun berbeda-beda. Tergantung bagaimana latar belakang. Kemudian kata beliau, wa asyaddu hajatir ra'idi li nafsihi quwwatul azmi. Apa kebutuhan terbesar orang yang mau mengobati dirinya sendiri? Orang yang mengobati wataknya, mengobati hatinya itu bagaimana? Kebutuhan yang terbesar apa? Kata beliau, asyaddu hajatir ra'id. Kebutuhan terbesar orang yang mau mengobati dirinya sendiri adalah quwwatul azmi. Kuatnya tekad. Dia harus punya tekad kuat mau sembuh. Sebagaimana orang sakit badan. Orang punya penyakit menahun misalkan tadi. Punya penyakit lambung. Punya penyakit emah. Nggak sembuh-sembuh. Kenapa biasanya nggak sembuh-sembuh? Biasanya karena nggak punya tekad yang kuat untuk sembuh. Sama dokter disaranin, kamu kalau makan teratur. Kamu kalau makan jangan makan yang pedas. Kamu kalau makan jangan makanan yang terlalu panas, terlalu dingin. Misalkan. Kemudian, sekali-kalilah makan pedas. Sekali-kalilah makan yang sangat panas. Besoklah atau nantilah makan paginya, nanti dirapel makan siang. Ini karena tidak punya tekad yang kuat. Makanya susah untuk sembuh. Sulit untuk sembuh. Begitu juga ketika orang mau mengobati akhlaknya. Dia harus punya tekad yang kuat. Famata kana mutarad bidan ba'uda falahuhu. Maka kapan saja dia mulai ragu-ragu, mulai mutaradid. Mutaradid itu maju mundur. Ya enggak. Maka kesembuhannya itu semakin jauh. Wa mata ahassa min nafsihi da'fal asmi tasobbar. Dan kapan saja dia mulai merasakan ada di dalam dirinya itu tekadnya mulai melemah. Kok saya ini mau mengobati kebodohan saya terhadap ilmu-ilmu Islam kok kayaknya sulit ya. Mulai melemah. Maka tasobar. Dia harus mensabar-sabarkan dirinya. Dia punya penyakit sombong misalkan. Kemudian dia mulai melatih supaya jangan sombong ketemu orang, jangan nyinyir ketemu orang, jangan nyombong. Mulai terasa lemah tekadnya, maka dia harus mensabar-sabarkan dirinya. Fa inna qasat azimatuha aqabaha li alla tu'awida. Kata beliau, dan apabila naqasat azimatuha, tekadnya itu mulai menurun, aqabaha li alla tu'awida. Maka dia harus punya metode. Dia harus punya metode gimana caranya supaya tekadnya itu kembali. Cara gimana? Caranya dia hukum jiwanya sendiri. Dia hukum jiwanya sendiri. Kama qala rajulun nafsihi, sebagaimana ada seseorang pernah berkata kepada dirinya sendiri, tatakallamina fima la yu'nika. Orang ini ngomong kepada dirinya sendiri. Wahai jiwa, kamu itu sudah berbicara pada sesuatu yang nggak membawa manfaat. Nggak membantumu sedikit pun. Namanya lisan, namanya lidah, namanya omongan, itu kan nggak bisa direm. Biasanya orang itu baru nyesel kalau sudah terlontar ucapan. Sudah terlontar ucapannya, baru dia nyesel.
Kenapa? Karena waktu ngomong itu nggak ada remnya, ya kan. Lidah itu nggak ada remnya. Nah, kata orang ini, wahai jiwa, kamu itu sudah ngomong, sudah bicara pada sesuatu yang nggak penting, nggak punya manfaat. Apa kata dia? La u'akibannaka bisaumi sanatin. Aku akan hukum kamu dengan puasa setahun. Nah, ini kalau orang zaman dulu seperti itu. Nah, ini juga bisa kita terapkan pada diri kita ketika kita mau mengobati jiwa kita, mau mengobati akhlak kita. Ketika akhlak kita ini mulai menyeleweng, maka kita bisa terapkan metode seperti ini, yaitu menghukum jiwa kita dengan melakukan ibadah kepada Allah. Dengan melakukan ibadah kepada Allah. Oh, saya kemarin baru melanggar satu hal nih, ya sudahlah, besok saya mau tebus dengan puasa 3 hari misalkan, nggak usah setahun. Kalau setahun kan kayaknya agak sulit ya. 3 hari saya hukum puasa 3 hari, atau saya hukum dengan sodakoh 50.000 misalkan. Itu bisa kita terapkan. Kemudian berikutnya al-faslu salis, pasal yang ketiga, fi alamati maradil qalbi wa audihi ila sihhati wa bayanit tariqi ila ma'rifatil insani uyuba nafsihi. Ini pasal ini, bab ini menerangkan tentang tanda-tanda penyakit hati dan cara mengembalikannya supaya sehat. Apa ciri hati itu punya penyakit dan bagaimana caranya supaya hati yang sakit itu jadi sehat lagi. Kemudian bab ini juga menjelaskan tentang cara seseorang itu makrifah, kenal uyuba nafsihi, aib dirinya sendiri. Nah, ini penting. Kenapa? Karena biasanya yang tahu aib itu orang lain, bukan kita. Benar nggak? Nah, kadang kita itu bisa ngomong, oh si fulan ini aibnya A, ini si fulan aibnya B, ini si dia ini aibnya C. Kita bisa detail gitu. Tapi untuk aib sendiri itu sulit. Sulit. Saya kekurangannya apa ya? Saya kekurangannya itu tidak punya kekurangan gitu kan. Nah, ini kenapa? Karena saking sulitnya orang mengetahui aib dirinya sendiri. Maka sama beliau ini dikasih tips gimana caranya supaya kita bisa mengetahui aib kita sendiri. Tapi mungkin nggak cukup waktunya, itu kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang untuk yang cara mengetahui aib diri sendiri. Kata beliau, ya'lam, ketahuilah, anna kulla audin khuliqa li fi'lin khas. Nah, ini beliau memulai dengan melakukan istilahnya apa ya? Perumpamaan. Kata beliau, setiap anggota badan itu punya tugas khusus. Khuliqa li fi'lin khas. Diciptakan untuk tugas khusus. Tangan untuk memegang, mata tugasnya untuk melihat, hidung tugasnya untuk mencium. Nah, tiap anggota badan itu punya tugas khusus. Fa'alamatu maradihi an yata'adzara min hudzalikal fi'l. Dan ciri anggota badan itu sakit, maka dia tidak mampu untuk melakukan tugas tersebut. Jadi pahami? Anggota badan itu punya tugas khusus. Mata buat melihat, tangan untuk menggenggam. Dan ciri anggota badan tersebut itu sakit, maka dia salah satu cirinya adalah nggak mampu untuk melakukan tugas tersebut. Atau yasdura minhu ma'anau'in min ittirabi. Atau ada dari anggota badan tersebut jenis-jenis atau macam-macam yang membuat dia tugasnya itu jadi nggak stabil. Bisa ngelihat tapi nggak jelas. Bisa mencium tapi nggak terlalu tajam. Bisa menggenggam tapi gemeteran. Famaradul yadi ta'adzurul basti. Penyakitnya tangan itu apa? Dia nggak mampu menggenggam. Menggenggam tangannya lemas, lepas. Wa maradul aini ta'adzurul ibsar. Dan ciri mata itu punya penyakit, dia nggak mampu untuk ngelihat. Atau bisa ngelihat tapi nggak terlalu tajam. Nah, sekarang apa ciri penyakit tadi? Wa maradul qalbi an yata'adzara alaihi fi'luhul khasu bihi alladzi khuliqa li ajli. Maka penyakit hati yang sakit itu dia tidak mampu untuk melakukan tugas khususnya
Yang mana si hati itu diciptakan untuk hal tersebut. Tuh. Ternyata hati punya tugas khusus yang diciptakan untuk hal tersebut. Apa tugasnya hati? Wa huwal ilmu wal hikmatu wal ma'rifah. Yaitu tugasnya hati adalah satu, menerima ilmu. Dua, dia bisa menerima hikmah. Yang ketiga, dia bisa al-ma'rifah. Dia bisa kenal dengan Allah. Yang keempat, wa hubbullahi ta'ala wa ibadatu. Tugasnya hati adalah cinta kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Hati itu juga beribadah kepada Allah. Wa itharu dzalika ala kulli syahwatin. Dan tugasnya hati juga adalah mendahulukan itu semua, cinta Allah, ibadah kepada Allah, ala kulli syahwatin, atas seluruh syahwat, seluruh keinginan dunia. Itu tugasnya hati. Maka kalau hati itu nggak bisa melakukan tugas-tugas tersebut, atau tugasnya bisa tapi terganggu, maka hatinya sakit. Wah, repot ini. Walau annal insana arafa kulla syai'in walam ya'rifillaha subhanahu wa ta'ala kana ka'annahu lam ya'rif syai'an. Masya Allah. Kata beliau, seandainya seseorang itu tahu semua hal. Kalau ada orang, dia mengetahui semuanya. Tapi dia nggak kenal Allah. Dia kenal semuanya. Dia tahu ilmu A, ilmu B, ilmu C, semua. Dia tahu ilmu tentang astronomi, dia tahu ilmu bumi, semuanya dia tahu. Tapi walam ya'rifillah. Tapi dia nggak kenal Allah. Kana ka'annahu lam ya'rif syai'an. Maka dia seolah-olah bagaikan orang yang nggak tahu apapun. Masya Allah. Jadi artinya, kalau orang itu tahu semua hal tapi nggak kenal Allah, percuma. Percuma. Kemudian kata beliau, wa alamatul ma'rifah. Sekarang apa ciri hati itu dia kenal sama Allah? Nah, apa ciri hati itu dia punya makrifat sama Allah? Kata beliau, wa alamatul ma'rifati al-hubbu. Tanda cinta itu, tanda kenal itu adalah cinta. Makanya tak kenal maka tak sayang. Nah itu pepatahnya orang Indonesia, mungkin diambil dari pepatahnya orang Arab ya mungkin. Jadi tanda kenal itu adalah cinta. Faman arafallaha ahabbahu. Maka siapa saja yang kenal Allah, dia ngomong, oh saya makrifat kepada Allah, maka dia pasti cinta Allah. Wa alamatul mahabbat. Dan tanda cinta itu adalah an la yu'athira alaihi syai'an minal mahbubat. Sekarang apa cirinya cinta? Ciri cinta adalah dia tidak mendahulukan atas orang yang dia cintai sesuatu apapun dari hal-hal yang lain yang dia cintai. Misalkan saya cinta terhadap pasangan, istri atau suami. Maka istri atau suami tersebut dia akan mendahulukan orang yang dia cintai dari hal-hal yang lain. Itu ciri cinta. Saya cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri orang itu cinta Allah, dia akan mendahulukan Allah Subhanahu wa taala atas hal yang lain, meskipun hal yang lain itu juga dia cintai. Faman athara alaihi syai'an minal mahbubati faqalbuhu maridun. Maka siapa saja yang mendahulukan atas Allah sesuatu yang lain dari hal-hal yang dia cintai. Kalau ada orang mendahulukan hal lain daripada Allah Subhanahu wa taala, faqalbuhu maridun, maka itu hatinya sakit. Kama annal ma'idata allati tu'athiru aklatini ala aklil khubzi faqad saqatat anha syahwatul khubzi maridotun. Sebagaimana ma'idah. Ma'idah itu lambung, perut. Yang mana dia lebih memilih untuk makan tanah. Lebih milih untuk makan pasir daripada makan roti. Dan sudah hilang dari perut tadi, sudah hilang dari lambung tadi syahwat untuk makan roti, maka artinya lambung itu sakit.
Lambung itu sakit. Demikian juga hati. Kalau hati dia kok tidak mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dari yang lain, maka artinya hati itu sakit. Kemudian kata beliau, ini agak repot ya. Wa maradul qalbi khafiyun. Kata beliau, penyakit hati itu khafi. Samar, nggak kelihatan. Qad la ya'rifuhu sahibuhu. Kadang orang yang punya penyakit hati itu nggak sadar. Walidzalika yaqulu anhu. Oleh karena itulah kadang orang yang punya penyakit hati itu lalai. Sebagaimana kanker. Kanker itu penyakit yang nggak dirasa. Dia dirasa kalau sudah parah. Demikian juga penyakit hati. Penyakit hati ini khafi. Dia sangat samar. Kadang orang yang punya penyakit ini, yang bawa penyakit ini nggak sadar. Dia bisa sadar kalau nanti sudah parah. Sudah parah. Dan karena nggak disadari ini banyak orang yang lalai. Fa'in arafahu so'uba alaihi sobru alamu maroroti dawaihi. Meskipun dia tahu bahwasanya dia, andai pun dia tahu bahwasanya dirinya itu sakit, maka so'uba alaihi, maka sulit bagi orang tersebut as-sobru untuk bersabar ala maroroti dawaihi, untuk menanggung pahitnya obat hati. Nah, orang punya penyakit hati itu tersembunyi. Kadang orang yang punya penyakit hati nggak kenal, nggak tahu, nggak sadar. Meskipun sadar, dia sulit untuk sabar untuk mengobatinya. Li'anna dawa'ahu mukhalifatul hawa. Kenapa banyak yang nggak sabar untuk mengobati hatinya? Karena obatnya itu pasti menyelisihi hawa nafsu. Pasti menyelisihi seleranya. Fa'in wajada sobro lam yajid tabiban hadiqan yu'alijuhu. Dan seandainya dia bisa sabar, dia kadang itu nggak mendapati dokter yang cerdas, yang pintar untuk mengobati hatinya. Siapa dokter hati? Siapa dokternya? Fa innal atibba'a humul ulama. Dokter hati adalah para ulama. Dan para ulama sendiri itu jarang atau sulit yang bisa mengobati penyakit hati. Ulama-ulama tertentu saja yang terkenal dengan tulisan-tulisannya yang luar biasa. Salah satunya Ibnu Qayyim, dan beliau ini ya, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau ini terkenal dengan tulisan-tulisannya yang luar biasa tentang mengobati hati. Wal maradu qad istaula alaihim. Kenapa? Karena penyakit itu juga kadang menguasai para ulama. Penyakit hati itu juga kadang menghinggapi para ulama. Wat tabibul maridu qallama yaltafit ila alaji. Maka dokter yang sakit itu sedikit untuk dilihat atau dilirik metode pengobatan. Nah, ini yang repot. Di zaman sekarang ini kadang orang yang bangkit untuk mengobati hati itu juga orang yang sakit. Itu nasihat guru saya yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Zaman ini orang yang bangkit mengobati orang yang sakit itu juga orang yang sakit. Itu luar biasa. Walihada sorot da'u udolan. Dan oleh karena itulah penyakitnya bisa menjadi ubol, menjadi kronis. Wandarosa hadzal ilmu, dan ilmu tentang ini, tentang mengobati hati itu indarosa, menjadi terhapus, menjadi terkikis. Wan karotibal kulubi wa marodahu bil kulliyah, dan orang-orang pun pada akhirnya tidak percaya lagi tentang mengobati hati dan penyakit hati secara total. Kenapa? Karena dokter-dokternya juga sakit. Dokter-dokternya juga sakit. Kemudian ini ada yang tertutup ya. Waqbalan nasu ala a'malin dhahiruhu ibadatun wa batinuhu adatun. Masya Allah. Dan manusia dan orang-orang gara-gara dokternya sakit, itu orang-orang nanti akan mengerjakan satu amalan yang dhahiruha ibadatun, yang secara lahirnya, secara dhahiirnya itu ibadah.
tapi batinuha adatun. Tapi batinnya itu cuma kebiasaan, cuma adat saja. Artinya nanti kalau dokter-dokternya itu sudah sakit, orang-orang itu akan melaksanakan ibadah cuma sebagai ritual. Cuma sebagai ritual. Fahadihi alamatu aslil mardi. Dan inilah tanda inti dari penyakit hati. Apa itu? Mengerjakan ibadah cuma sebagai adat, kebiasaan, rutinitas semata. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari yang seperti ini. Kemudian yang terakhir, wa amma afiyatuhu wa auduhu ila sihhati ba'dal mu'alajati. Sekarang bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana cara mengobatinya? Adapun cara supaya dia sembuh dan kembali menjadi sehat setelah diobati, bahwa caranya an yanzura ilal illah. Seorang itu harus melihat penyakitnya apa. Penyakitnya apa. Ini berlaku untuk semua ya, berlaku untuk awamnya, untuk alimnya, untuk ulamanya, untuk ustadznya, untuk semua pokoknya. Jadi kalau orang itu mau mengobati hatinya, dia harus lihat penyakitnya apa. Fa in kana yu'aliju da'al bukhli, kalau orang itu mau ngobati penyakit bakhil, fa'alajuhu badlul mal, maka cara mengobatinya adalah dengan mengeluarkan harta, dengan memberikan harta. Lakinnahu, akan tetapi la yusrifu, jangan sampai yusrif, jangan sampai boros. Wa yasiru ila haddit tabdzir. Kenapa? Kalau boros nanti ujung-ujungnya malah tabdzir, malah mubadzir. Fa yahsulu da'un akhar fa yakunu kaman yu'aliju al-burudata bil hararah al-ghalibah hatta tagluba al-hararah. Kalau orang ini kasusnya begini. Ada orang bakhil. Kata beliau, bakhil itu kalau cara mengobatinya adalah dengan mulai latihan untuk sedekah. Mulai latihan untuk mengeluarkan harta. Tapi jangan sampai ini pada taraf tabdzir, mubadzir, semuanya dikeluarin sampai di rumahnya nggak ada apa-apaan, misalkan. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena nanti yahsulu daun akhor. Kalau dia mengobatinya dengan cara seperti itu, nanti muncul penyakit yang lain. Muncul penyakit yang lain. Sebagaimana orang yang mengobati orang yang kedinginan, tapi diobati dengan sesuatu yang sangat panas. Hatta taglubal hararah, hingga rasa panas ini kemudian menguasai orang tersebut. Yang tadinya kedinginan jadi kepanasan. Nah, fayakunu da'an aidon. Maka kepanasan ini jadi penyakit baru. Balil matlubu al-i'tidal. Akan tetapi yang dituntut adalah i'tidal, sikap pertengahan, jangan terlalu mubadzir, juga jangan terlalu pelit. Itu kalau penyakitnya adalah penyakit fikir bakhil. Maka ini bisa kita terapkan pada semua penyakit. Tadi, contoh misalkan penyakitnya sombong. Orang sombong itu kan dia biasanya karena merendahkan orang. Memandang bahwasanya orang lain itu lebih rendah dari dia. Maka cara mengobatinya bagaimana? Dengan cara memandang dirinya itu lebih jelek dari orang lain. Memandang dirinya lebih buruk daripada orang lain. Tapi jangan sampai pada taraf rendah diri. Pada taraf rendah diri. Nanti kalau sampai pada taraf rendah diri, muncul penyakit baru. Penyakit sombongnya itu mungkin sembuh, tapi malah nongol penyakit baru. Itu apa? Rendah diri. Maka kata beliau, yang benar ketika mengobati akhlak adalah dengan sikap pertengahan. Bagaimana cara pertengahannya dan bagaimana cara seseorang itu kemudian mengetahui bahwasanya dirinya itu punya aib, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Insya Allah ta'ala. Kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon atasnya. Tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi